Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Poin ke-9 kalau nggak salah sekarang. Fadhal dibaca. Baru terakhir siapa ya? Ustaz Syari berarti harusnya ya? Kelas 3 aja, kelas 3. Ayo, aja. Ta'maro. Ta'muru. Sampai situ. Al-firqatun najiyatu. Al-firqatu marfu' mubtada. An-najiyatu naatnya. Ta'muru fi'il mudhari. Ya. Fa'ilnya siapa? Domir hiya. Kembali ke al-firqatun najiyatu. Kalau tadi Zil baca ta'ammaro, nanti fi'ilnya jadi fi'il madi. Terus fa'ilnya jadi huwa. Enggak cocok sama firqah. Makanya kita baca ta'muru. Bil ma'rufi jar majrur wa tanha fi'il mudhari. Sama fa'ilnya hiya. Anil munkari jar majrur. Terjemahkan al-firqatun najiyatu ta'muru bil ma'ruf. Menyeru kepada yang ma'ruf. Masih ingat enggak ma'ruf? Kenapa diambil dari kata ma'ruf? Kemarin siapa? Kelas berapa yang Anda kasih tahu? Kelas 2 ya? Kelas 1, kelas 3 belum tahu. Wa tanha 'anil munkar, dan melarang dari mungkar. Ma'ruf dan mungkar diambil dari ma'rifah dan nakirah. Ya, ma'rifah spesifik, nakirah dan spesifik. Kenapa kebaikan disebut ma'ruf? Karena dia ma'rifah dari hati. Hati itu tahu kebaikan. Begitupun kenapa keburukan disebut mungkar? Karena dia nakirah dari hati antum. Hati yang bersih ya. Contoh misal ketika antum masih kecil, kalau sedekah, kalau berbuat baik itu ada kesenangan di hati. Gitu gak pas masih kecil? Sekarang masih kecil apa masih gede? Ya. Nah, begitupun tatkala antum bandel, kemudian gak ketahuan sama orang tua, ada ketidaktenangan gak dalam hati? Nah, itu ya, nakirah dari hati. Terus juga makanya Allah Nabi Ibrahim katakan pada kaum 2 malaikat yang jadi tamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang ada kaumun mungkarun. Gimana ayatnya? Salamun alaikum ya. Hah? Gimana? Woi, penghafal Quran. Pokoknya kaumun munkarun. Itu kaum yang nakirah. Di situ bukan mungkar yang mana ini nih, tanhanil mungkar. Maksudnya kaum yang nakirah, kaum yang tidak diketahui. Itulah malaikat itu datang malam-malam, kemudian datang ke rumah dan tidak diketahui. Nah, dari situlah kata ma'ruf dan mungkar. Nah, di situ pakai fi'il mudhari, berarti firqatun najiyah senantiasa. Ya, fi'il mudhari kan ada makna sekarang, akan datang, atau makna tajaddud, berulang terus. Maka amar ma'ruf bin nahi mungkar harus dilakukan terus. Lanjut. Mer. Tangkiro. Tunkiru. Turuko. Ta. Ba. Terus al-hadda al-huda. Susah banget. Al-hadda ta. Kan alif lam naat. Allati farraqat al-ummah. Tadi itu teto. Al-ummata. Kata penulis fahiya, hiya. Mubtada tunkiru. Fi'il mudhari fa'il. Dhamir hiya kembali ke hiya yang mubtada itu. At-turuqa
Marfu mansub majrur. Mansub kan? Berarti maf'ulun bi. Al mubtadi'ata naat wal ahzaba ma'tuf ke at-turuqa. Al haddamata allati naat isim mausul ma'rifah ya. Farraqat fi'il madhi. Failnya dhamir hiya. Al ummata maf'ulun bi. Siapa ini si failnya farraqat? Enggak mungkin firqah. Memecah umat kok. Nah, siapa yang memecah umat? At-turuq al-mubtadi'ah. Jalan yang bid'ah, jalan-jalan yang baru dalam agama. Kata penulis, wa fahiyah, maka firqatun najiyah tunkirut turuqa, mengingkari di antara kemungkaran ada at-turuqal mubtadi'ah. Torik-torik yang bid'ah-bid'ah, baru-baru. Wal ahzabal haddamata, dan hizb. Apa hizb? Apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kelompok yang haddamah, menghancurkan. Allati, yang farraqat al-ummah, yang dia itu baik turuq al-mubtadi'ah, al-ahzab al-haddamah, memecah belah ummah. Farraqat al-ummata. Lanjut. Gus. Wabti'at. Fil apa wabti'at? Itu kan fil apa itu? Mana ilmu tasrifnya? Ibtiat. Ada fil ibtiat. Apa dong itu? Fil amr. Fil amr juga enggak. Itu kan ada ta itu tuh. Ta itu punya siapa tuh? Tak sukun itu. Fil madi, khusus punya fil madi. Berarti ya Anda sengaja bisa aja langsung kasih tahu cara bacanya. Maksudnya biar kita mikir nih. Berarti apa cara bacanya? Diki, kasih tahu Diki. Ibtada, kata Diki. Berarti wabtada'at. Wabta'adat. Apa harokat rasulnya? Hidupin harokatnya, jangan taskun taslam. Rasul terus wa ashabihi. Kata penulis wabtada'at fi'il madhi fid dini, wabta'adat fi'il madhi lagi an sunnati ar-rasuli wa ashabihi, ma'tuf dan mudhafun ilaih. Kata penulis dan jalan-jalan yang mubtadi'ah ini ibtada'at fid dini, berbuat baru dalam agama, berbuat bid'ah dalam agama. Wabta'adat, nah ini diganti fiilnya, ditukar hurufnya jadi ibta'ada. Apa ibta'ada? Menjauh. Ibta'adat, dan membuat jauh an sunnatir rasul, dari sunnah Rasul SAW, wa ashabihi, dan sunnahnya para sahabatnya. Jadi kalau ibta'adat afat ibtada'at, maka akan jadi ibtada'at an sunnah. Lanjut. Hidupin harokatnya saudara. Al-firqatun. Mutamassikin. Nah, bisunnatir rasuli, enggak ada Allahnya perasaan. Puasa. Sampai dulu. Bisunnatir rasuli wa ashabihi. Al-firqatun najiyatu mubtada naat, gampang. Tadau. Fi'il mudhari, failnya hiya, kembali firqatun najiyah al muslimina
maf'ulun bi. Tada'u nanti fi'il fa'il jadi khobarnya al-firqatu. An yakunu. Fi'il mudhari mansub dan dia fi'il naqis. Tanda nasabnya apa? Penghilangan huruf nun. Siapa fa'ilnya? Hah? Apakah fi'il naqis punya fa'il? Enggak punya. Jangan terkecoh. Berarti apa? Isim yakun. Minal mutamassikina. Bisunnati gampang jar majrur ar-rasuli wa ashabihi mudhafun ilaih dan ataf. Kata penulis. Apa artinya? Al-firqatun najiyatu tada'ul muslimina. Menyeru kaum muslimin, mantap. An yakunu minal mutamassikina. Agar mereka menjadi minal mutamassikina. Tamassuk. Orang-orang yang berpegang teguh bis sunnatir rasuli wa ashabihi. Dengan sunnah rasul dan sahabatnya. Lanjut. Mam, baca Mam. Kelas 4. Oh, kelas 6 ya. Masa ri? Ro. Kalau baca yaktuba berarti nasro. Kalau baca yuktaba berarti an-nasru. Lanjut nanti. Yadkhulu al-jannatu. Nah. Apa tuh? Izin. Iznihi. Izin itu izin. Azza wa jalla. Kata penulis hatta yaktuba. Yaktuba fi'il mudhari mansub, nanti failnya huwa kembali ke Allah. Atau yuktaba fi'il mudhari majhul lahum jar majrur an-nasru. Kalau baca nasru naibul fa'il. Yuktaban nasru. Kalau dibaca yaktuba, yaktuban nasru sebagai maf'ulun bi. Naibul fa'il siapa? Maf'ulun bi naibul fa'il adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul bih yang tidak disebut fa'ilnya. Dia marfu ya. Wa hatta yadkhulu. Hah? Fi'il mudhari mansub, fa'ilnya hum. Kalau sudah ada fa'il humam, maka sudah pasti sisanya maf'ulun bi. Al jannata maf'ulun bi. Bi fadli Allahi wa syafaati ma'tuf wa rasuli. Ma'tufnya kemana syafaati coba? Ke fadli ya. Berarti bi fadlillahi wa bi syafaati rasuli. Mudhafun ilaihi ba'da zarf izni. Mudhafun ilaihi. Kata penulis berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah sahabatnya hatta yuktaba lahumun nasru, sampai ditetapkan kepada mereka an-nasru, pertolongan. Kalau antum baca yaktuba berarti sampai Allah menetapkan bagi mereka pertolongan. Ada Allahnya di situ. Wa hatta yadkhulul jannata, sampai mereka masuk surga. Bi fadlillahi, karena kemurahan Allah, karunia Allah. Fadl itu sesuatu yang di luar seharusnya. Ya, misalnya antum dihukum atau antum punya tugas piket nyapu di ini, ruang ini nih. Itu adil. Kalau antum melakukannya itu disebut adil. Kalau antum nyapu lebih berarti misalnya ke depan, itu namanya fadl. Nah, masuk surganya seseorang itu murni dari fadl Allah. Kalau adil, seandainya Allah berlaku dengan adil, maka kita nggak ada yang masuk surga. Karena yang Allah kasih kepada kita lebih banyak daripada apa yang kita usahakan untuk dia. Seperti sholat, puasa, ya itu kalau mau hitung-hitungan pakai adil mungkin nggak bisa bayar nikmat mata, nikmat jima sama istri, nikmat-nikmat yang lain, nikmat senang sama anak. Ya itu nggak bisa dibayar tuh.
seandainya cuma kita Allah pakai hitung-hitungan adil. Ya, maka Allah masuk surga, Allah masukkan kita ke dalam surga dan orang-orang yang berhak masuk surga dengan fadl. Wa syafaati rasulihi, dan dengan syafaat rasulnya. Tadi Anda pas baca sampai sini, ini kalimat berbahaya nih. Bi fadlillahi wa syafaati rasulihi. Kenapa, Bang? Kalimat ini. Sampai mereka masuk surga dengan fadlnya Allah dan dengan syafaat Rasul. Ada yang masalah gak sama kalimat ini? Hah? Bang? Gak ada? Ini harusnya gak boleh pakai wow nih. Ya, karena kalau pakai wow itu berkonsekuensi dia jamak, digabung di antaranya. Sedangkan fadlnya Allah itu murni sebab terbesar masuk surganya kita. Syafaat Rasul pun atas izin Allah, harusnya pakai summa. Makanya Rasul melarang antum mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Semua ini adalah berkat Allah dan kamu. Nggak boleh. Kita kalau mau terjemahkan semua ini berkat Allah kemudian kamu, pakai summa. Summa itu kan ada turun martabatnya. Cuman Syekh nggak salah di sini. Syekh belakangnya dikatakan ba'da iznihi. Seandainya nggak ada ba'da iznihi, nggak boleh ucapan ini. Bifadlillah wa syafaati Rasul. Ya. Tapi pakai summa. Jadi wow itu setara dia, ngasih makna setara. Berarti terjemahannya sampai mereka masuk surga dengan fadlnya Allah, karunia Allah dan syafaat Rasul setelah izin Allah. Lanjut. Mulai kelas 3, Faid. Tunkiru, itu berulang tunkiru. Al-wat iya. Apa harokatnya watiyanya? Hah? Tu. Tak dong. Min wat il al-basyari. Nah itu kalau ada min berarti setelahnya isim, nggak mungkin atau baca wadoa fiil. Berarti jadiin isim. Fiilnya afat, isimnya fiil adalah masdar. Jadinya wat'i. Al-firqatun najiyatu mubtada na'atun kiru fiil mudhari al-qawanina. Hah? Maf'ulun bi al-wat'iyata. Naat. Kenapa bisa naat? Satu muannas, satu enggak muannas, qawanin. Jamak taksir. Jamak taksir dihukumi muannas tunggal mufrad. Allati naat hiya. Kalau ada allazi, allati dan sebagainya yang kita kenal dengan isim mausul, maka setelahnya kalimat baru. Berarti hiya mubtada. Min wat'i majrurnya al-basyari mudhafun. Terjemahkan firqatun najiyah itu kelompok yang selamat tunkirul qawanin al-wat'iyata, mengingkari qawanin al-qawanin undang-undang al-wat'iyata yang dibuat. Mananya diletakkan ya, peletakan. Ya tentu undang-undang selain yang Allah turunkan sebagai peraturan, maka dia adalah buatan manusia atau bahasa kerennya ideologi. Allati yang dia undang-undang yang buatan itu min wat'il basyari, di antara undang-undang di antara peraturan yang diletakkan oleh manusia. Nah, mengingkari undang-undang bukan berarti langsung berontak. Ya. Mengingkari undang-undang yang ada di kita pakai apa? Undang-undang dasar kan? Sebagian mencocoki Quran, sebagian tidak, bahkan lebih banyaknya tidak. Tapi ada yang mencocoki Quran. Maka mengingkarinya juga bukan berarti langsung berontak atau antum ngebom dan sebagainya. Gak boleh. Ya, tapi mengingkari dengan mengubahnya. Kalau memang bisa, kalau memang nanti antum jadi pekerja di parlemen misalnya atau di instansi-instansi pemerintahan, kalau bisa diubah, ya maka diubah. Atau diakalin, maka diakalin.
Kalau nggak bisa ingkarin dari hati. Dan rakyat kayak model-model kayak kita ya hanya batasnya di situ. Batasnya hanya mengingkari dalam hati. Kemudian doakan, kemudian dakwahkan kaum muslimin, bukan diberontaki. Kemudian Zukhruf. Terus hukmal islami wadadu ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalallahu bisa'adati al-bashari fid dunya wal akhirah. Mantap, lancar. Limu khalafatihim. Jar majrur, himnya mudhafun ilaih, tapi di sini posisinya sebagai fa'il. Hukma maf'ulun bi. Al-islami mudhafun ilaih. Pertanyaannya, maf'ulun binya siapa dia? Mukhalafah. Mukhalafah fi'il bukan? Isim. Kok bisa punya maf'ulun bi, saudara? Antum yang jawab, tanggung jawab dong. Bisa nggak isim punya maf'ulun bi? Bisa, ya. Misalnya seperti Allah katakan, inni ja'ilun fil arli khalifah. Tan apa tak? Ardi khalifah. Tan dong. Ya kan? Nah, itu maf'ulun bi dari ja'ilun isim fa'il. Jadi isim fa'il, masdar, isim maf'ul, dia kadang-kadang butuh fa'il, butuh maf'ulun bi, butuh naibul fa'il, bisa. Wa tad'u ila tahkimi kita bi mudhafun ilai Allahi alladhi mudhafun ilai semua. Bukan. Naat ini, naatnya kita bi anzala fil madhi hu maf'ulun bih Allahu fa'il li sa'adati fil al-bashari fit dunya. Bukan jar mansub. Itu dunia. Semuanya sorif. Bukan, isim apa nih? Mankus. Maksur. Wal akhirati. Kok enggak al akhirata? Majrur ya, intinya sama-sama majrur, bukan sama harokatnya. Kata penulis, wat limu khalafatihim hukmal islami, karena apa pertanyaannya? Karena perbedaan, bukan penyelisihan mereka, ya ini manusia yang bikin qawanin watiyah hukmal Islam terhadap hukum Islam. Jadi kalau mau diulang ini terjemahannya dari awal dari sini. Firqatun Najiyah mengingkari undang-undang peletak yang diletakkan, yang mana dia adalah diletakkan manusia karena penyelisihan manusia terhadap hukum Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillah, dan firqah Najiyah menyeru kepada tahkim. Tahkim itu maksudnya lupa nih. Tahkim itu dia membikin hukum apa meminta hukum. Ada tahkim, ada tahakum, ya. Kalau nggak salah ini untuk yang bikinnya, mengajak manusia untuk menjadikan hukum Allah sebagai hukum. Nah, itu namanya tahkim. Kalau satu lagi tahakum. Tahakum itu antum rakyat minta berhukum. Misalnya antum di negeri kafir. Di negeri kafir sebagai rakyat mau ngambil tanah misalnya. Mau ngambil tanah yang dirampas sama orang kafir. Nah, ini kemudian antum meminta pemerintah situ untuk menyelesaikan kasus ini, namanya tahakum. Dan kalau misalnya posisinya di negeri kafir gitu ya nggak apa-apa, antum dimaafkan. Yang penting nanti hasil dari hukum yang ditetapkan sama pemerintah sana ya tidak melampaui hak antum. Ini namanya tahakum. Tahakum itu kita minta diselesaikan masalahnya. Minta diselesaikan masalahnya dengan undang-undang. Itu kalau tahakum dengan selain hukum Allah. Nah, kalau tahakum yang benar kita minta diselesaikan masalahnya dengan cara Al-Quran dan Sunnah. Tahkim bikin hukumnya. Maka Firqatun Najiyah mengajak kepada membuat hukum dengan kitabullah. Nah itu tadi ya, anak katakan tadi, kalau kita tinggal di negara seperti ini ya udah qadarullah.
yang dari awal sudah berbau-bau komunis dan sebagainya. Maka diubah sedikit demi sedikit. Alladzi yang mana tahkim kepada kitabullah ini yang mana kitabullah ini anzalahullahu. Apa artinya? Allah menurunkannya. Terjemahannya kita terjemahan tekstual ya. Dengan kaidah nahwu. Yang Allah menurunkannya li sa'adatil basyari untuk kebahagiaan manusia fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Benar enggak kebahagiaan manusia? Berhukum dengan hukum Allah. Ada potong tangan loh di situ. Siapa yang bahagia dipotong tangannya? Ayo loh. Kalau seandainya diterapkan nih hukum mencuri potong tangan, bahagia enggak manusia? Bahagia. Siapa yang bahagia? Orang yang mencuri. Orang yang mau dicuri. Intinya masyarakat. Ya, antum lihat di Saudi menerapkan itu, kemudian zakat tersalurkan. Enggak ada orang miskin, alhamdulillah. Kalau enggak ada orang miskin, siapa yang nyuri? Kenapa ada pencurian? Karena ada kemiskinan. Ya, antum lihat polisi Saudi bajunya gimana? Pernah enggak lihat polisi Saudi bajunya pakai rompi, banyak granat dan sebagainya? Bahkan antum saya enggak bisa bedain mana polisi mana enggak di sana. Kenapa? Ya memang enggak butuh. Saking sedikitnya kriminalitas. Antum lihat polisi Brazil. Wah, lengkap. Ya, nah itu dia. Karena diterapkannya hukum Allah. Lanjut. Berapa jam? 49. 56. Lanjut siapa? Saka Jordan. Tinggal Saka sama Jordan. Hasim mana Hasim? Mau pulang enggak? Tahu Saka? Bima yasluhu maddal ayam bebek ayami tasdid alamat dal ulang ayami kata penulis wa huwa mubtada a'lamu bukan isim tafdil. Iya maksudnya benar isim tafdil apa kedudukannya? Khobar di sini. Subhanahu wa ta'ala ini kalimat sisipan ya, berarti huwa di sini maksudnya adalah Allah. Bima jar majrur yasluhu fi'il mudhari lahum. Kemudian wa huwa sabitun la tatabaddalu. Bukannya tabaddalu ya? Kenapa kita ya? Ahkamu fa'ilnya ya, fa'ilnya berarti jamak taksir makanya fi'ilnya tatabaddal. Hu-nya alamat da jar majrur. Kenapa enggak maddi? Isim maksur al-ayyami mudhafun ilaih. Kata penulis wa huwa dan dia Allah a'lamu yang paling mengerti, yang paling tahu bima yasluhu lahum terhadap apa yang soleh, cocok, bagus buat manusia. Allah pencipta manusia, maka Allah paling ngerti hukum apa yang kira-kira paling aman bagi manusia. Ya, makanya jangan dituduh misalnya tadi potong tangan atau rajam, jangan dituduh melanggar HAM. Orang Allah yang paling ngerti kok. Wa huwa sabitun dan dia sabit. Apa sabit? Ya, kokoh, tetap. Ya, dan dia tetap berlaku gitu loh. La tatabaddalu ahkamuhu, tidak berubah hukumnya. Kitabullah kalau dijadikan perundang-undangan maka tidak berubah hukumnya. Alamat dal ayyam selamanya. Gimana bahasa gitu? Alamat dal ayyam selamanya. Ya, bahkan Al-Qur'an bisa diterapkan hari ini, besok sampai bertahun-tahun yang akan datang. Tempatnya pun bisa diterapkan di mana aja, di Indonesia kayak di Arab kayak. Ya,
Karena ini adalah agama yang Allah turunkan terakhir, maka sudah pasti sempurna yang ada di dalamnya. Bisa diterapkan kepada siapa saja, kepada waktu kapan saja, kepada tempat di mana saja, kepada keadaan yang bagaimana saja. Wallahu a'lam. Udah nih, apa Jordan mau baca? Baca kan, Dan? Hasabaz zaman ya. Hasabaz. Wa inna sababa syaqail. Wah, ini panjang nih, Dan. Wa inna sababa syaqail alami ammatan, terus wal alami islamiyyi khassatan wa ma yulaqihi min mata'iba wa dhillin wa hawa, bukan huwa itu, wa hawanin. Huwa tarkuhul hukma bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu. Sampai situ kalimatnya tuh. Nah, itu ngirapnya besok dan terjemahannya juga untuk pekan depan aja. Nah, ulang ya. Wala yatatawwaru hasabu atau hasabaz zamani wa inna sababa syaqail alami ammatan wal alamil islamiyyati khassatan wa ma yulaqihi min mata'iba wa dhillin wa hawanin. Ya, ini isim innanya. Khabar innanya huwa tarkuhul hukma bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.